Hai, anak muda. Sudah siap menikah? Pilihan sendiri atau dipaksa lingkungan? Kalau pilihan sendiri berarti kalian beruntung dong ya. Beda sama Yuni yang nggak bisa menentukan arah hidupnya dan tumbuh dalam stigma patriarki. Spesial di Hari Kartini tahun ini, kita akan bahas film Yuni, simbol perjuangan kesetaraan di Polar Politik Balik Layar, bareng gua, Bram Herlambang, di Total Politik. Ijazah atau buku nikah? Kalau kalian bisa memilih, artinya kalian sudah punya privilege. Film yang dirilis pada akhir 2021 lalu ini, kini memang sudah bisa dinikmati di salah satu layanan streaming online. Yang artinya, kalian juga bisa ikut merefleksikan soal keadilan sosial melalui kesetaraan gender melalui film ini. Sebenarnya secara premis ceritanya cukup sederhana. Konflik film berpusat pada kegamangan seorang remaja yang berkeinginan menempuh pendidikan yang tinggi, namun harus dihadapkan pada tekanan sosial yang memaksa gadis lulusan SMA untuk menikah. Ya, kalau menurut ibu-ibu tetangga di sana, tugas perempuan itu cuma 3, yakni dapur, sumur, dan kasur. Jadi buat apa sekolah tinggi? Nih, ibu-ibunya nyinyir juga kali ya. Konflik dimulai dengan sosok Yuni yang menolak 2 lamaran pertamanya dengan alasan masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum ingin menikah. Keputusan ini dianggap menyalahi kebiasaan orang di sekitar yang dianggap benar dan lebih jauh lagi dianggap sebagai standar kenormalan hidup. Wow! Ngerasa relate nggak kalian? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, realita konflik yang dihadapi Yuni dalam film ternyata masif kita rasakan. Sebuah lingkungan yang menganggap anak perempuan adalah milik keluarga dan berhak memutuskan jalan hidup yang akan ditempuh atau dengan siapa, bahkan kapan sang anak perempuannya akan menikah. Pada realita ini, biasanya kelompok masyarakat tadi akan menganggap dengan siapa anak perempuannya menikah sebagai sebuah gengsi keluarga. Nah, dalam film, realita ini bisa kita rasakan langsung melalui sosok nenek Yuni, yang sempat membayangkan akan berbesan dengan pelamar pertamanya, yang tak lain adalah kerabat dari tetangganya sendiri. Ini merupakan sebuah pola yang menunjukkan budaya patriarki yang kental, yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan, terutama pada cakupan peran sosial, otoritas moral, hak-hak sosial, hingga yang terakhir adalah kepemilikan properti. Hasil studi dari World Value Survey Indonesia pada 2018 lalu menyebut masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di desa, cenderung menganggap perempuan tidak lebih penting untuk bisa mengenyam pendidikan universitas dibandingkan dengan pria. Jika kembali kita kaitkan pada film Yuni, praktik penerapan patriarki rasanya sudah berkembang lebih jauh lagi. Bukan hanya digunakan oleh laki-laki dalam memandang peran perempuan dalam sebuah komunitas, tetapi juga sudah menjalar pada sesama perempuan yang memposisikan diri dan juga sesama perempuan lainnya dalam lingkungan rumah Yuni hanya sebatas objek dan juga penentuan masa depan anak perempuan. Film Yuni juga memotret masih tingginya angka pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Dalam Yuni yang berlatar di sebuah kota penyangga dan juga industrial, fenomena pernikahan anak rasanya cukup masif terjadi. Apalagi tekanan sosial dengan berbagai stigma negatif jika tidak segera mungkin menikah. Misalkan pamali menolak lamaran 2 kali, akan tidak laku, dan banyak sindiran negatif lainnya yang bisa kalian dengarkan dalam film ini. Pelan tapi pasti film Yuni juga mencoba mematahkan stigma menikah muda pada berbagai karakternya. Mulai dari tetangga Yuni yang mempunyai anak di usia muda, namun masih harus tinggal bersama orang tua dan saudara lainnya yang juga sudah menikah. Atau juga ada sosok Ade, teman sekolah Yuni, yang meninggal saat hamil. Ada juga sosok sahabat Tika yang menikah dan juga melahirkan muda, dan seakan kesulitan mengurus bayi, hingga sosok Suci yang bercerai karena kekerasan rumah tangga akibat ketidakmatangan emosi saat dia menikah muda. Hal ini sebenarnya juga tercatat pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 2017 lalu, yang menyebut angka perkawinan anak di Indonesia masih sekitar 11,54%. Meski angka ini turun menjadi 10,19% di 2020 lalu, namun angka ini masih cukup tinggi. Semua fenomena sosial yang terjadi dalam film digambarkan seakan tidak menyelesaikan masalah sosial yang ada, yaitu kemiskinan. Generasi yang menikah muda digambarkan sulit meningkatkan taraf ekonomi kehidupan, alih-alih menjadi mandiri, malah menciptakan sebuah generasi sandwich yang harus menanggung biaya anak dan juga orang tua mereka.
Oke, kita coba bahas dari sisi lain, yaitu seks. Nah, bagi penonton yang melihat tingkah Uni and the Gang, mungkin langsung keinget zaman SMA kali ya. Apalagi kalau ngomongin soal seks dan reproduksi pas jam pelajaran biologi. Ngaku, siapa yang suka ketawa-ketawa? Antara malu-malu, norak, cenderung sotoy, so tau semua, ya walaupun itu kata temen ya, dan beberapa so polos, diem aja. Kalian tipe yang mana nih? Nah, Uni and the Gang sebenarnya menunjukkan masih gagapnya generasi muda kita jika bicara soal seks. Seks yang dianggap tabu sering dikonotasikan negatif dan juga dianggap dengan kegiatan mesum. Membuat geng Uni harus cara diam-diam mencari pengetahuan tentang seks ini. Kita ingat adegan geng Uni saat menanyakan soal hubungan intim pertama Tika dengan suaminya, soal pernahkah dia orgasme atau cara masturbasi. Semua digambarkan gagap, awkward, bahkan sok tahu yang kecampur dengan banyak mitos. Minimnya pengetahuan ini juga digambarkan membuat generasi muda seperti Uni and the Gang lebih nyaman mencari tahu soal pendidikan seks melalui teman, bahkan internet. Bukan mencari tahu melalui orang tua ataupun keluarga yang biasanya menghindar topik-topik seperti ini. Patriarki dan nilai konservatif yang ditampilkan pada film juga bisa kita saksikan dari dua tokoh lain, yaitu Suci Chute dan juga Pak Guru Damar. Nah, kita kan udah sempat ya nyinggung tadi di awal, seorang sosok Suci ini digambarkan sebagai seorang yang gagal dari nikah muda dan turut berdampak bagi Uni. Namun, ternyata di sisi lain, Suci seakan menjadi sosok oase bagi Uni untuk mencari banyak jawaban atas kegelisahan permasalahannya. Suci maupun lingkungannya juga seakan menjadi antitesa dari lingkungan konservatif Uni yang cukup mengekang dia. Bahkan, Suci seakan menjadi role model bagi Uni dalam menjalani masa muda dan juga sikap pertentangannya terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara sosok Pak Guru Damar yang disosokkan ideal sebagai laki-laki rupawan, rapi, dan juga berwibawa, ternyata hanya topeng belaka guna memenuhi tuntutan kriteria sosial akan seorang laki-laki ideal. Laki! Yang semua rasanya terbalik saat adegan Damar mencoba memakai jilbab di pasar. Keputusan Uni yang menerima lamaran Pak Damar sebagai lamaran ketiganya tentu mengejutkan bagi penonton. Sosok Uni yang sebagai rebel dalam kisah ini tentu disangka akan memperjuangkan keinginannya berpendidikan tinggi, mungkin dengan lari dari desa atau ikut orang tuanya yang kerja di Jakarta. Mengingat kita bisa lihat orang tua Uni cukup suportif sebetulnya dalam mendukung segala keinginan Uni. Kita juga sempat menyangka bahwa sosok Uni akhirnya kalah dengan kondisi lingkungan yang begitu kuatnya. Walaupun pada akhirnya, keputusan Uni untuk lari dari hari pernikahannya seakan bisa menyimbolkan tidak ada pihak yang menang dari konflik yang alot ini, baik Uni maupun lingkungannya. Nah, di scene akhir lain yang cukup apik disimbolkan dari film ini adalah saat Uni, teman-temannya, Suci, Asih, serta juga Bulis sedang bernyanyi bersama. Adegan ini seakan menunjukkan keberagaman yang bebas menentukan pilihannya, tanpa harus terbentur dengan kekangan maupun stigma lingkungan yang menghambat selama ini. Nah, gimana kalau mulai tahun ini, kita memaknai Hari Kartini bukan hanya dari urusan penampilan kebaya dan juga bersanggul? Gimana kalau kita barengi juga dengan semangat kesetaraan, menghargai ruang pilihan, baik pendidikan, pekerjaan, jodoh, dan semuanya. Kalau gitu sampai sini dulu, gua Bram Herlambang. Sampai jumpa.